Kita ke informasi lainnya, saudara, kosong di mana-mana. Inilah yang dikeluhkan warga pasca minyak goreng turun harga. Sekalinya ketemu, warga harus berebut demi mendapatkan minyak goreng Rp14.000 per liter. Minyak goreng kemasan kian sulit ditemukan di Jakarta. Di salah satu minimarket di kawasan Matraman, Jakarta Timur misalnya, etalase tempat minyak goreng biasa dijajarkan, kini kosong melompong. Kekosongan terjadi akibat minyak goreng kemasan diserbu oleh pembeli di hari pertama turunnya harga minyak kemarin. Toko pun belum bisa memastikan kapan stok akan kembali dikirim. Ada promo, tapi ternyata sudah 6 Indomaret nggak ada barang kosong. Oh, udah berapa Indomaret tadi? 6. Sementara itu, saling rebut minyak goreng yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter juga terjadi di salah satu supermarket di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam sekejap, puluhan dus minyak goreng ludes di serbu warga. Sebelumnya antrean warga telah terjadi sejak pagi hari. Begitu loket penjualan dibuka, warga yang didominasi ibu-ibu langsung menyerbu. Akibatnya, warga yang datang terlambat hanya bisa gigi jari mendapati etalase toko telah kosong. Untuk mencegah penimbunan, toko membatasi satu warga hanya boleh membeli satu kemasan. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejak sebulan terakhir, harga daging ayam potong di Pasar Umum Galiran Kelungkung naik hingga Rp45.000 per kilogramnya. Kondisi ini pun membuat pembeli beralih ke bahan kebutuhan lain seperti tahu dan tempe. Harga daging ayam potong di sejumlah daerah di Bali terus meningkat. Di Pasar Umum Galiran Kabupaten Kelungkung, harga daging ayam potong mencapai Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam potong ini terjadi sejak sebulan lalu akibat kurangnya pasokan ayam dari peternak. Sebelum terjadi kenaikan, harga daging ayam potong masih di kisaran normal, yakni Rp35.000 per kilogram. Kondisi ini pun berdampak terhadap penjualan yang terus mengalami penurunan. Sebulan dah. Sudah sebulan dah sekarang. Nah, terus kenaikannya itu apa penyebabnya kira-kira? Katanya dia gini tidak ada ayam gitu. Jadi kalau dibilang tidak ada ayam, pasokan tiap hari ada. Jadinya pembeli itu berkurang ya Pak. Biasanya saya motong 700, 600, sekarang cuma 500 sudah habis. Kenaikan harga daging ayam potong ini berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Untuk menyiasatinya, sebagian pembeli pun harus mengurangi konsumsi daging ayam setiap harinya. Biar kita semua bisa makan ayam Pak, biar nggak ada yang inilah apa namanya bisa menjam. Hari ini sekarang 2 hari sekali dia punya. Iya, gimana? Sangat dikurangi. Makanan mahal. Sementara sejak kenaikan harga daging ayam ini justru membuat bahan kebutuhan lain seperti tahu dan tempe laris manis di pasaran. Harganya yang terjangkau membuat kedua jenis bahan makanan ini paling banyak dicari sebagai alternatif pengganti daging ayam. Laris sama tempe. Karena naiknya ayam ini ya Bu ya? Ya, naiknya ayam. Berapa ya? Dan tempe laris sekarang. Harga tahu tempenya Bu? Belum ya, tempenya 5.000. Tempenya 5.000, tahunya 500-an. Ada kenaikan nggak? Udah. Betul. Tetap segitu udah harganya, makanya laris. Warga pun berharap pihak terkait segera mengambil tindakan agar harga daging ayam potong di pasaran kembali normal. Kadek Martana melaporkan untuk NET. Kuota bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar semakin menipis, apalagi pada bulan Juni 2022 penyaluran BBM subsidi ini sudah melebihi 50% dari yang ditetapkan. Sementara itu ada pula keputusan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos yang membuat semakin kencang signal akan kenaikan harga BBM. Dan menurut salah satu sumber CNBC Indonesia bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM pada 1 September mendatang, di mana untuk harga BBM Pertalite di SPBU Pertamina masih tetap akan berada di bawah Rp10.000, di mana range kenaikan harga ini akan berada di harga Rp1.000 per liter sampai Rp2.500 per liter dari harga yang ada saat ini, yaitu Rp7.650 per liter. Dan dengan menipisnya subsidi BBM ini dan juga
juga adanya wacana kenaikan harga oleh pemerintah. Namun bagaimana situasi atau kondisi dari pembelian subsidi yang ada di setiap SPBU. Untuk itu saat ini saya sudah berada di salah satu SPBU di Jakarta Selatan dan bisa terlihat di belakang saya kondisi pembelian BBM subsidi ini masih cukup padat dan antriannya juga panjang. Dan selain itu saya juga sudah sempat berbincang dengan para pengendara kendaraan bermotor perihal bagaimana situasi dari pembelian BBM subsidi pada waktu belakangan ini. Berikut liputannya. Untuk antrian panjang banget ya untuk Pertalite ya, karena kan memang orang pasti ngambilnya yang murah lah, apalagi dengan ini kita dengan adanya setelah dari COVID ini kan makin mau merangkak lah ibaratnya seperti itu. Lumayan panjang sih antriannya. Ya, seperti biasanya gimana Pak? Kalau biasa sih enggak, tapi pas minggu-minggu ini agak lumayan ngantri. Tapi kepanikan buat naik sih ada tetap. Gitu aja yang ditakutin ya. Ya memang para masyarakat mengakui adanya antrian yang panjang dan juga pembelian yang cukup padat di setiap SPBU yang ada pasca adanya wacana kenaikan harga oleh pemerintah dan juga informasi BBM subsidi yang kian menipis. Dari Jakarta, Astrid Nikolin dan Ari Budi, Tim Liputan CNBC Indonesia.